Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NIM 2019143603 dari kelas mata kuliah pilihan 6H, tugas mata kuliah pilihan pembelajaran kelas rangkap, dosen pengampu Ibu Murjaina Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221 untuk kelas 3 dan kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan pembelajaran kelas rangkap. Apa itu pembelajaran kelas rangkap? Jadi, di mana kelas 3 dan kelas 4 disatukan dalam suatu ruangan, dikarenakan ibu guru yang mengajar di kelas 4 sedang berhalangan untuk hadir, tidak bisa hadir. Jadi kita akan gabung dengan anak kelas 4 ya. Ibu harapkan untuk anak kelas 3 bisa bekerja sama, belajar bersama-sama dengan anak kelas 4 ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai ya. Baiklah, ibu akan mengecek kehadiran untuk anak kelas 4 dan anak kelas 3. Ibu mau tanya nih, ada yang tidak hadir hari ini nak? Ya, bagus. Semua hadir semua ya. Anak kelas 4 dan anak kelas 3 semua hadir semua ya. Ya, alhamdulillah semua lengkap. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Oke, ikuti ibu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat ya belajar. Nah, sebelum ibu akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Untuk tujuan pembelajaran pada anak kelas 3 yaitu kita akan belajar materi pelajaran IPS yaitu tentang materi uang. Diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian uang, menyebutkan jenis-jenis uang, dan juga mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran untuk anak kelas 4 yaitu pada hari ini kita akan belajar materi tentang pecahan. Diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Diharapkan sebelum kita memulai pembelajaran, kita ada baiknya membuka buku dan alat tulis kita masing-masing. Sebelum ibu memberikan materi di kelas 3, untuk anak kelas 4, silakan kalian bagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dan dengan kelompok yang sudah dibuat, silakan anak-anak membuka modul halaman 14 dan jangan lupa untuk memperhatikan contoh soalnya ya. Untuk anak kelas 3, ibu akan menyampaikan materinya. Halo anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Iya, hari ini kita akan belajar tentang materi uang. Nah, ibu mau tanya dong, tadi siapa yang berangkat sekolah dikasih uang saku atau uang jajan sama orang tuanya? Iya, semua diberi semua ya uang saku untuk jajan dari orang tuanya. Ibu mau tanya dong, tadi dikasih berapa sih sama orang tuanya uang untuk jajan? Wah, ada yang dikasih 5.000 ya? Wah,
banyak sekali ya. Nah, di sini Ibu sudah memegang beberapa contoh nominal uang. Ya, silakan perhatikan ya anak-anak. Di sini ada contoh nominal uang 100.000. Contoh lagi 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 rupiah, dan juga 2.000, dan terakhir 1.000. Ya, tadi ada yang dikasih 5.000 ya sama orang tuanya. Iya, berarti banyak juga ya, dihemat ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis uang, Ibu akan memberikan penjelasan tentang pengertian apa itu uang. Jadi, uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, di mana uang diwujudkan dalam bentuk kertas ataupun logam. Nah, sebelum Ibu mempelajari tentang jenis-jenis uang, kira-kira di sini punya uang semua tidak? Coba dikeluarkan contoh uang yang kalian miliki. Ya, coba dikeluarkan yang punya uang 5.000 tadi. Oke. Baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis uang. Jadi, jenis-jenis uang itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu uang giral dan yang kedua uang kartal. Uang giral adalah alat pembayaran atau tukar dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contohnya seperti cek, giro, wesel, dan polis. Sedangkan uang kartal adalah uang yang berupa uang kertas ataupun uang logam. Jadi uang yang sudah Ibu pegang tadi merupakan contoh dari uang kartal. Ya, lanjut. Contoh uang kertas biasa yang kita gunakan itu berupa nominal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya, ada 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, dan 20.000 serta 50.000 rupiah. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu ciri-ciri uang kertas? Ya, ciri-ciri uang kertas itu yang pertama yaitu berbentuk persegi panjang. Kita lihat ya, di sini bentuknya seperti persegi panjang. Ya, yang kedua ciri-cirinya yaitu bertuliskan besarnya nilai uang. Di sini sudah tertulis besarnya yaitu 20.000 rupiah. Lanjut, yang ketiga itu ciri-cirinya di sudutnya ada lambang Garuda Pancasila. Ini merupakan lambang Garuda Pancasila. Dan terakhir itu ciri-cirinya ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Ya, di sini ada tanda tangannya. Oke, lanjut. Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari uang logam. Nah, lanjut ya. Di sini Ibu sudah memegang dua jenis uang logam. Di sini ada uang logam yang bernilaikan nominal 1.000 rupiah dan yang satu lagi bernilaikan 200 rupiah. Nah, jadi kita akan membahas ciri-ciri uang logam. Yang pertama apa ciri-ciri uang logam? Lihat dari sini. Iya, pertama yaitu ciri-cirinya berbentuk logam atau berbentuk lingkaran. Ya, yang kedua ciri-cirinya sisi lingkarannya ada yang timbul ya. Silakan anak-anak lihat di sini timbul sisi lingkarannya berupa tulisan 1.000 rupiah. Yang ketiga itu bertuliskan nilai besarnya uang. Ya, di sini sudah dituliskan nilai besarnya uang itu yaitu 1.000 rupiah. Yang keempat, cirinya yaitu bertuliskan tahun pembuatan. Di sini sudah ada tahun pembuatannya. Ini dituliskan tahunnya yaitu 2010. Lanjut, yang terakhir yang kelima itu ciri-ciri uang logam yaitu bertuliskan Bank Indonesia. Di atas sekali di sini ada tulisan Bank Indonesia. Ya, lalu ada yang tahu nggak sih fungsi uang itu sebagai apa?
Ya, fungsi uang yang pertama itu sebagai alat tukar, kedua sebagai alat pembayaran yang sah, dan yang ketiga fungsi uang sebagai alat penunjuk harga, keempat sebagai pembanding harga, kelima sebagai alat mengukur nilai, dan terakhir fungsinya sebagai alat menyimpan kekayaan. Ya, itu sudah Ibu sampaikan materinya, yaitu dari pengertian uang, jenis-jenis uang, ciri-ciri uang, logam dan uang kertas, dan juga terakhir fungsi uang. Ya, untuk anak kelas 3, silakan kalian perhatikan contoh soal yang ada di bawah materi bacaannya ya. Jangan ribut ya. Ibu akan kembali untuk memeriksa bacaan modul dari kelas 4. Halo anak kelas 4. Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca pada modul halaman 14, adakah yang ingin bertanya atau belum dipahami? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akan langsung saja membahas soal pada modul yang telah kalian baca. Di sana terdapat 2 contoh soal. Soal yang pertama yang kita akan bahas yaitu Ibu membeli sebuah tas seharga Rp200.000. Ibu mendapat potongan harga 20%. Berapa Ibu harus membayar tas? Kalimat matematikanya, harga tas yaitu sebesar Rp200.000. Potongan harga 20%, maka 20% dikali 200.000 sama dengan 20.000. Jadi 200.000 dikurangi 20.000 sama dengan 180.000. Jadi Ibu harus membayar tas seharga 180.000. Selanjutnya soal nomor 2. Lina berbelanja di supermarket sebesar Rp150.000. Lina mendapatkan potongan harga sebesar 15.000. Berapa persenkah diskon yang diterima Lina? Kalimat matematikanya, Lina belanja sebesar 150.000, potongan harga sebesar 15.000. Jadi dalam bentuk persennya 15.000 dibagi 150.000 dikali 100 sama dengan 10. Jadi Lina mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Ya. Nah, itulah anak-anak penjelasan dari Ibu dari soal yang sudah kalian baca pada modul. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita akan langsung mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan untuk anak kelas 3 dan kelas 4 tugas evaluasi yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk anak kelas 3, silakan kerjakan tugas evaluasinya. Itu halaman 31. Dan untuk anak kelas 4, silakan kerjakan tugas evaluasinya pada halaman 24. Dikumpulkan minggu depan bersamaan dengan waktu pembelajaran kita. Nah, untuk itu kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk mengerjakan bersama-sama. Rajin belajar selalu dan selalu giat untuk sekolah, jangan telat. Iya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.